Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi pelajaran fikih kelas 5 sampai pada pelajaran ke-6 halaman 91. Baik, agar tidak panjang videonya, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah makanan dan minuman halal. Ya, jadi judulnya adalah makanan dan minuman halal. Pekan kemarin kita sudah belajar bahwasanya di dalam Islam ada dua jenis makanan dan minuman. Yang pertama makanan dan minuman halal, yang kedua makanan dan minuman yang haram, ya. Dan kalian sudah belajar bahwasanya dalam agama Islam tidak hanya halal, tapi makanan itu harus baik, ya. Halalan thayyiba. Makanan itu harus halal dan baik. Jadi kalau halal saja tapi makanan itu enggak baik buat kesehatan, ya enggak boleh dimakan. Atau sebaliknya makanan itu baik, ya, bisa membuat kenyang, tapi enggak halal, ya enggak boleh juga, ya. Sekarang makanan dan minuman yang halal, ya. Setiap muslim berkewajiban menjaga tubuhnya, salah satunya dengan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Oleh karena itu kita harus mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal, agar terhindar dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal? Ya, apa saja jenisnya? Mari ikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. A. Pengertian makanan dan minuman halal. Apa sih makanan dan minuman yang halal? Allah telah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Oleh karena itu, semua yang ada di bumi pada dasarnya adalah halal, kecuali jika ada dalil yang menerangkan bahwa ia haram dikonsumsi. Perlu kalian tahu, semua yang ada di muka bumi ini pada asalnya halal, kecuali ada dalil atau ada keterangan bahwasanya makanan dan minuman itu haram. Maka kita haramkan, seperti Allah haramkan bangkai, darah, ya, daging babi, ya, dan yang semisal dengan babi, anjing, ya, atau binatang-binatang yang tidak lazim dimakan, yang membuat penyakit seperti tikus, kelelawar dan lain-lainnya, itu haram dimakan, ya. Tapi yang lain-lainnya ya halal semuanya, ya, buah-buahan ribuan macamnya. Tapi kalau itu beracun berarti nggak baik, ya jangan kalian konsumsi, ya. Jadi pada dasarnya semua yang ada di bumi ini halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Demikian juga dengan makanan dan minuman, pada dasarnya semua makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang dijelaskan oleh syariat tentang keharamannya, yaitu makanan dan minuman yang dapat merusak akal, jiwa, serta tubuh manusia. Nah, ya. Apa saja makanannya, apa saja minumannya, kalau bisa membuat akal rusak, mabuk, ya, atau bisa merusak jiwa, bisa bikin sakit tubuh manusia, maka makanan dan minuman itu jadi haram. Apapun namanya, apapun bentuknya. Kalau membuat manusia jadi sakit, jadi mabuk, ya, tubuhnya rusak, itu haram. Rokok, ya, merusak tubuh, haram, ya. Khamr merusak tubuh, merusak akal, haram. Ya, jadi yang tidak merusak akal, yang tidak merusak jiwa, ya, maka tidak merusak tubuh, maka itu halal. Gampang insya Allah membedakannya. Islam mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam memilih makanan, ya, dan membedakannya. Sebab Allah memerintahkan kita agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik saja. Allah berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, ya. Dan makanlah yang halal dan baik dari rizki yang Allah berikan kepadamu. Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi berdasarkan petunjuk syariat Islam.
B. Menentukan kehalalan suatu makanan. Yang pertama, cara menentukan halalnya makanan. Ya. Pertama, semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan halal dimakan. Ingat, semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan halal dimakan kecuali yang beracun. Ya, atau yang dianggap bahaya, enggak boleh. Saya ulangi. Ciri makanan yang halal adalah atau minuman yang halal adalah semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu halal kecuali tumbuhan dan buah-buahan yang mengandung racun. Enggak boleh. Yang kedua, semua makanan dan minuman yang halal dikonsumsi kecuali yang bisa membuat mabuk akal dan jiwa. Ya. Atau mengandung najis. Ya, misalkan dipipisin kucing. Ya, susu halal dan baik tapi udah dipipisin kucing misalkan. Ya, jadi enggak halal lagi, haram. Ya, jadi itu cirinya. Pokoknya apapun yang akal dan jiwa tidak boleh dikonsumsi. Jenis makanan sekarang jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ya, ada yang di darat dan ada yang di air kan? Ya, yang kita makan itu bisa berasal dari daratan dan yang kedua bisa berasal dari air atau lautan. Nih Ustaz kasih tahu dulu. Kalau yang berasal dari air, ya, dari air, mau air tawar, mau air asin, air laut, itu semuanya halal. Semuanya halal, ya. Gak usah ditanya satu-satu. Ikan ini, pokoknya kalau dari air semuanya halal, ya. Kalau dari air semuanya halal, mau cumi-cumi, mau udang, ya. Selama itu tidak membahayakan, maksudnya belum busuk, ya, belum berbelatung, ya boleh dikonsumsi. Apalagi kalau ikan laut, ya kita beli ikan laut nggak ada yang posisinya hidup. Kalau ikan air tawar ya masih mungkin kita beli hidup-hidup, ya kita olah sendiri di rumah, kita matikan sendiri. Tapi kalau ikan laut ya nggak ada, kita beli ikan tongkol hidup-hidup, ya, atau ikan laut lainnya. Nah ini kalau binatang yang berasal dari air, hidup dan matinya boleh kalian konsumsi, ya, walaupun sudah mati, ya. Nah, yang di darat ini dikategorikan nanti ada beberapa nih. Kalau yang air tadi Ustaz bilang semuanya insya Allah boleh kalian konsumsi. Kalau yang berasal dari darat, perhatikan. Tadi buah-buahan dan sayuran dan tumbuh-tumbuhan boleh semua kecuali yang beracun. Ada yang di darat juga ada 5 kategori. Semua yang termasuk hewan ternak, ya, kambing, sapi, kerbau, ya, maupun jenis unggas, ya, seperti ayam, bebek, burung merpati, angsa, itu semuanya boleh dikonsumsi, ya. Yang kedua, hewan buruan seperti kijang, rusa dan kancil. Ya, kijang, rusa, kancil ini kan nggak bisa ditangkap, ya, nggak bisa disembelih, harus diburu, ya, dipanah, ditembak, ya, tapi dengan syarat, ya, bismillah dulu sebelum menembak dan memanahnya. Ini hasil buruannya boleh dikonsumsi karena hewannya adalah hewan yang halal. Tapi kalau kalian berburu singa, berburu macan, ya tetap nggak boleh, ya, karena itu hewan-hewan yang diharamkan karena dia bertaring dan taringnya digunakan untuk membunuh. Yang ketiga, serangga, jenis serangga, baik yang masih hidup maupun sudah mati boleh kalian konsumsi. Serangga, belalang dan sejenisnya itu boleh. Nah, tadi yang keempat, hewan hasil buruan yang ditangkap anjing khusus berburu. Jadi misal Ustadz ingat ya, pelihara anjing ini tidak boleh asalnya dalam Islam untuk dipelihara. Ya, agama kita melarang kita memelihara hewan anjing kecuali digunakan untuk pertama berburu, ya, berburu. Tadi berburu kijang, rusa, kancil. Nah, hasil tangkapannya sesudah kita latih boleh dikonsumsi hasil tangkapan anjing tersebut, ya, karena sudah dilatih, ya. Atau anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga kebun supaya tidak dicuri orang, ya, hasil kebunnya itu boleh. Tapi kalau dipelihara di rumah untuk hobi nggak boleh, haram dalam agama Islam. Pertama karena najis juga, yang kedua Allah akan mengurangi pahala setiap harinya, ya, karena kita memelihara
anjing. Tadi yang kelima, ya semua yang berasal dari air, baik air asin, air payau atau air tawar, boleh dikonsumsi semuanya. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis-sayyarah." Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Baik, itu saja dari Ustaz, sudah 10 menit ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.